Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Patricia Pika Ayu Andayani akan menemani beberapa menit ke depan untuk mengupas tuntas kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Ibu Hamil di Pelayanan Rawat Jalan Puskesmas. Sebagai pembuka, inilah rangkuman rancangan aktualisasi yang sudah dipresentasikan pada tanggal 9 April yang lalu. Terdapat 3 permasalahan utama yang kemudian ditentukan prioritas masalahnya menggunakan metode USG. Dari hasil metode USG, prioritas masalah yang utama adalah rendahnya pengetahuan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil di UPTD Puskesmas Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, untuk mencari solusi yang tepat, digunakanlah metode CARL. Dari hasil metode CARL, maka solusi yang tepat adalah melakukan penyuluhan pada ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Sukosewu dengan metode leaflet dan penjelasan di poli. Kemudian dirancanglah suatu proses kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan selama 6 minggu. Kita simak kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan. Berikut laporannya. Pelaksanaan aktualisasi diawali dengan konsultasi kepada Kepala Puskesmas selaku mentor terkait hasil analisis isu dan rencana pemecahan masalah yang diajukan pada minggu kelima di bulan Maret sebelum seminar rancangan. Lalu, kegiatan ini dilanjutkan setelah seminar rancangan aktualisasi, yaitu tanggal 12 April 2021 di ruang Kepala Puskesmas Sukosewu dengan menyampaikan masukan yang diberikan oleh penguji. Setelah mendapatkan izin dan arahan dari Kepala Puskesmas, penulis berkoordinasi dengan Bidan Koordinator pada tanggal 13 April 2021 untuk menyampaikan konsep kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Penulis menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan, persiapan yang perlu dilakukan, media yang diperlukan dalam hal ini leaflet dan soal pre dan post test, teknis pelaksanaan yang akan dilaksanakan selama 3 minggu setiap hari Senin dan Kamis sesuai program ANC terpadu. Kedua kegiatan ini dilakukan dengan jujur, sopan, dan penuh rasa tanggung jawab sehingga menghasilkan nilai musyawarah dan mufakat yang baik. Setelah berkonsultasi, disusunlah materi penyuluhan dalam bentuk leaflet. Materi diambil dari jurnal dan buku yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari penyuluhan. Pembuatannya berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 14 sampai dengan 15 April 2021. Tidak lupa dilakukan penyusunan pertanyaan sesuai dengan materi yang akan dibagikan guna mengevaluasi peningkatan pengetahuan yang menjadi tujuan utama aktualisasi ini. Kedua kegiatan ini juga dilakukan dengan kerja keras, cermat, jujur, inovatif, dan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan aktualisasi dilakukan selama 3 minggu pada hari Senin dan Kamis saat jadwal ANC terpadu atau program pemeriksaan pada ibu hamil. Kegiatannya meliputi pengerjaan pretest, pemberian leaflet, kemudian penjelasan mengenai isi leaflet, dan edukasi cara merawat gigi yang baik dan benar. Kemudian, kegiatan ditutup dengan pemberian borang post-test. Selama pengerjaan pretest dan post-test, diberikan arahan cara pengerjaan. Semua kegiatan aktualisasi ini dilakukan dengan adil, sopan, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga dapat secara efektif memberikan manfaat yang maksimal. Sebagai penutup, disusunlah laporan aktualisasi. Pengerjaan laporan ini dilakukan selama 4 hari mulai tanggal 7 hingga tanggal 10 Mei 2021. Dari hasil kegiatan tersebut, inilah grafik hasil perbandingan nilai pretest dan post-test. Dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan pada nilai post-test. Lalu, dihitunglah persentase peningkatan pengetahuan melalui rata-rata pretest dan post-test dengan rumus persen kenaikan sama dengan nilai kenaikan per nilai sebelum kenaikan dikalikan 100%. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan ibu hamil sebesar 79,3%. Apabila setiap kegiatan ini tidak didasari oleh nilai aneka, yaitu rasa tanggung jawab, adil, sopan, profesionalisme, dan jujur, maka kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar, serta menimbulkan kecemburuan di antara para ibu hamil, dan tidak akan menghasilkan kegiatan yang tepat guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suleria, umur 27, usia kehamilan 36 minggu. Saya usai mendapat penjelasan soal gigi, mendapat pengalaman dari penjelasan ibu, mendapat pengetahuan cara pembersihan gigi. Saya Dewi Agustin, usia saat ini 19 tahun.
saat ini hamil usia 8 bulan. Saya mengucapkan terima kasih atas penjelasan dari Dr. Gigi Tika. Saya mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi saya, salah satunya adalah menjaga kesehatan gigi saat hamil. Hal ini memotivasi saya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut saya dengan lebih maksimal, terutama di masa pandemi ini. Terima kasih Dr. Tika. Dengan penelitian ini, terutama di ruang KIA atau kesehatan ibu dan anak, merasa lebih terbantu karena ibu hamil selama ini kan belum ada tempat untuk konsultasi gigi dan mulut. Nah, dengan penelitian ini kita juga tahu seberapa jauh pengetahuan ibu tentang kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil. Dan alhamdulillah sekarang kita semua ibu hamil di samping kita tahu pengetahuannya juga kita bisa langsung konsultasikan ke dokter gigi. Terima kasih. Jadi saran dan masukan dari saya, semoga habituasi yang dilaksanakan oleh Dokter Pika selama 3 minggu ke depan ini, yang pertama semoga dapat meningkatkan mutu layanan rawat jalan khususnya di Puskesmas Sukosewu terhadap program ANC terpadu. Yang kedua, harapan saya semoga dengan adanya ANC terpadu di unit gigi dengan KIA dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi khususnya di wilayah kerja Puskesmas Sukosewu. Semoga sukses dan lancar ke depannya. Rekomendasi, saran, dan kesan-pesan tadi menutup laporan saya hari ini. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Serta jangan lupa menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Bila ada kesalahan kata, saya ucapkan minta maaf. Saya Patricia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.